kita mulai ya, Mas? Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, berdoa dulu. Ada yang mau mimpin? Siapa? Dani mana Dani? Ya Mas, pimpin disiapkan, pimpin doa. Ya. Duduk siap, gerak. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Cukup. Dan tempat gerak. Terima kasih. Semuanya, selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Semangat. Taruna. Aura. Terima kasih. Sehat semua? Ada yang sakit nggak? Kalau nggak ada, kita presensi dulu. Devinta, Dwi Chandra, Estefan, Fadli, Fahri, Valen, Faleh, Farhan, Farida, Faris, Faras, Ferdi, Freal, Galang, Gani, Gibran, Hada, Hafiz, Hartoyo, Ilham, Indra, Irfan, ada enggak? Oh, ya. Irfan Faiz, Joanna, Leo, Lukman, Iqbal, Ridwan Eko, Mahendra, ada nggak Mahendra Dwi? Mahendra Dwi nggak ada. Malaika, Mayo, Max Filiano, Miftahuddin Nur, Muhammad Septa, Rahma Kaila. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu sebelumnya. Kemarin materinya apa minggu sebelumnya? Apa? Hukum Ohm. Nah, hari ini kita akan bahas materi yang namanya hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu ada dua. Ada yang pertama dan kedua. Pertama adalah nanti tentang arus listrik, sifat-sifatnya arus listrik seperti apa. Dan yang kedua tentang tegangan listrik, itu sifatnya seperti apa. Nah, hari ini selama 2 jam kita akan bahas tentang yang hukum Kirchhoff pertama. Hukumnya seperti apa dan aplikasinya dalam kehidupan kita tuh seperti apa. Terutama khususnya kita di jurusan listrik itu kan arus kuat. Nah, kalau di arus lemah seperti apa, kalau di arus kuat itu seperti apa. Nah, oke, sebelum kita mulai ke materi, kalian punya bayangan nggak? Kira-kira pekerjaan kalian besok kayak apa? Nah, terus kalian kan nih kita udah ada 12 DDK ada 12 pertemuan. Kerjaannya ngapain aja kemarin selama kita pelajaran? Teori, terus praktek. Prakteknya ngapain? Ngukur resistor. Nanti ada ngukur tegangan dan ngukur arus listrik juga. Nah, kira-kira apa kok kalian ini hampir 1 semester 10 pertemuan, udah 10 pertemuan kok kerjaannya cuma teori ngukur. Tahu nggak kira-kira kenapa? Nggak tahu. Nah, ini ada hubungannya ketika kalian nanti bekerja, terutama sebagai namanya teknisi gedung. Jadi kita jurusan listrik itu mungkin pekerjaan nanti yang paling banyak kalian dapatkan atau kalian masuki, baik ketika udah kerja ataupun nanti ketika kalian PKL itu nanti jadi teknisi gedung dan bangunan. Nah, kerjaannya ngapain aja? Ya, kita nggak mungkin
kerjaannya tiap hari nyambung kabel, masang instalasi, masang lampu tuh enggak. Jadi kerjaan tiap hari sebagai teknisi gedung, itu nanti kita akan kerjanya cuma memonitor keadaan kelistrikan di gedung tersebut. Nah, monitornya gimana? Itu nanti ya kita hanya membaca besaran-besaran kelistrikan yang sama ini seperti kalian lakukan kemarin, baca ada arus, ada tegangan listrik dan sebagainya nanti. Nah, untuk itu ini kita lihat. Nih, kita lihat dulu. Ini adalah video. Ini salah satu dari seorang teknisi. Dia berbagi pengalamannya. Ya udah lumayan veteran. Pengalamannya keseharian kalau teknisi gedung listrik di gedung dan bangunan itu seperti apa. Kita lihat dulu. Alasan kenapa kalian kok wajib bisa melakukan pengukuran dan membaca alat ukur. Nah, itu kalau di gedung itu isinya panel-panel besar kayak gitu. Kita semua. Oke, kali ini dulu saya akan sharing ya, berbagi kegiatan jobdesk tentang teknisi, khususnya teknisi operasional atau shift ya. Nah, sekarang saya akan membahas atau sharing mengenai masalah login khusus di ruangan LPDP dulu. Kali ini videonya atau konten ini soal pencatatan login dulu. Catatan login di LPDP. Oke, kita langsung aja dulu ya. Kita langsung ke lapangan, ke TKP. Oke, dulu kita sekarang mencatat login panel LPDP. Kita mencatat login panel LPDP dulu. Nah, jadi login panel LPDP di sini incoming PLN 1 itu tower A ya, incoming PLN 2 itu tower B, incoming PLN 3 itu tower C. Nah, di sini ada jam-jamnya dulu. Ini jam 8 pagi, jam 14.00 itu jam 2 sampai jam 6 pagi lagi dulu. Jadi putar ya. Ini per shiftnya ini kebagian. Nah, di sini di kolom yang kedua ini voltasenya ya dulu ya. Kita langsung lihat aja ke lapangan, oke? Nah, sekarang tanggalnya ya, tanggal sekarang ya. Tadi catatan sekarang di jam sekarang saya shift ketiga kebetulan. Ini berada di jam 24.00 jam 12 ya. Ini dia lagi shift malam, tengah malam. Voltasenya berapa? Ini voltasenya ya. Ini Nah, voltasenya 400. pekerjaan harian baca alat ukur, Yang 13 membaca ya. tegangan. Lihat di voltmeternya voltase yang 3 fase ini ya. Ini angkanya 400, kita tulis 400 ini dulu. Ini kan 400 ya. 400 kita tulis sini nih. Di jam yang kita login 400. Nah, yang satu pas ya, dilihat tinggal putar dulu. Nah, ini di angka 200 dan satu barnya itu, satu volumenya itu di angka 20 dulu. Jadi di angka 20, jadi 220. Tulis yang di satu pas ya. 220. Ya, bagi lagi ya. Nah, buat yang RST di ampere ya, kita cek ampere ya di RST di sini kan ada 1, 2, 3 ini ST. Nah, S-nya berapa? Nah, ini di bawah angka 500, jadi start awal itu 100 dulu. Baru ini ya.
Kemudian di S-nya juga sama kolomnya ya. Kita tulis juga sini ya. 100. Dan di T-nya juga sama ya. 100 juga dulu. Nah, kemudian ada di kapasitor B, cap B. Oke, Kapasitor B, ini step ya. Oke. ini restart. Tadi kita udah lihat sedikit. Tadi yang pertama kalian dapat apa dari video tadi? Pertama, jam kerjanya gimana kira-kira? Nah, jadi kalau kalian bekerja sebagai teknisi di gedung, terutama kelistrikan atau bisa sebut juga nanti engineer, kalau kalian di Jogja nanti pas PKL akan banyak pasti masuk yang ke hotel dan mall. Nah, sistem kerja kalau hotel kan dia 24 jam. Nggak mungkin tahu hotel malam tutup, kalian tamunya nginep di dalam. Nah, 24 jam, terutama di hotel, itu kalian akan dibagi dalam shift. Biasanya 4 shift, ada masuk pagi, masuk siang, masuk sore, masuk malam. Kerjaannya ngapain? Hariannya kayak itu tadi. Namanya log sheet, yaitu mencatat kondisi kelistrikan di hotel tersebut. Itu kerjaan pokoknya. Selain itu nanti ada pekerjaan biasanya perbaikan dan lain-lain. Nah, perbaikan kalian tuh kalau kita jadi teknisi gedung, kita tuh nggak melulu hubungannya sama listrik. Jadi itu tadi kerjaan pokok yang bagian listrik, log sheet mencatat, nanti kerjaan sampingannya bisa macam-macam. Jaga genset yang pasti. Genset itu meliputi ngecek genset, hidupkan, bersihkan, isi solar. Itu genset. Selain itu, kerjaan sampingannya apa kira-kira? Masang hidup matikan lampu. Terutama yang shift 1 atau pagi, jam 6 itu nanti lampu dimatikan. Dan yang sore, jam 6 sore lampu dihidupkan. Selain itu, ada pekerjaan yang tambahan lagi, cleaning AC, membersihkan AC. Nanti biasanya sehari itu bisa 2-5 AC. Nah, jadi tapi tiap hari mengerjakannya. Kenapa? Kira-kira kalau hotel itu punya berapa kamar? Banyak ya. Misalkan ada 10 lantai. Kita di Jogja ini paling tinggi kalau nggak salah hanya sampai 10 lantai. Per lantai ada 10 kamar, berarti ada 100. Nah, kerjaanmu siang malam nanti membersihkan AC. Nggak mungkin toh 100 AC itu dibersihkan dalam waktu 1 hari. Sedangkan setiap shift itu nanti hanya ada, mungkin yang jaga hanya 3-4. Karena karyawan yang engineer di hotel itu biasanya isinya hanya 6 orang. 6 orang dibagi 4 shift. Nah, kayak gitu, muter terus kerjaannya. Dan itu ada tambahan kerjaan lagi. Kadang ngecat. Mungkin nggak ngecat? Nah, ngecat. Jadi kalau kalian gambarannya besok PKL atau kerja itu jangan kaget kalau roti dikon ngecat. Nah, ya kayak gitu kerjaan teknisi. Namanya teknisi atau engineer itu kita nggak melulu di bidang kelistrikan. Tapi lebih lengkapnya biasanya namanya mechanical electrical engineer. MEE. Jadi kita ngerjakan mekanik dan elektrik. Nah, kayak gitu. Kadang ngecat, kadang tergantung hotelnya. Kalau hotel bintang 3 ke bawah, kadang kita juga ngurusi masalah landscaping. Landscaping itu tanaman. Ya sebulan sekali kita motongi tanaman gitu. Ya itu. Mungkin juga setahun 2 kali kita juga membersihkan drainase, membersihkan jalur air atau plumbing. Nah, gambarannya ketika kerja itu kayak gitu kalian. Jadi besok ketika kalian persiapan dari sekarang, jangan kaget kalau kerja ngeluh baru masuk, wah kok kon ngecat, wah kok kon grendo, kok kon ngelas, kok kon ngetoki wit. Nah,
Nah, itu awal-awal biasanya diminta kayak gitu. Itu buat ngetes apa ya? Niat kalian tuh sebenarnya kayak apa? Nah, awal-awal kayak gitu. Biasanya ya seminggu awal lah kayak gitu. Habis itu baru kalian nanti dilibatkan di logsheet kayak gini. Logsheet itu tadi apa aja yang diukur kira-kira? Vol itu apa? Tegangan. Nah, yang pertama tegangan. Kalian tadi baca alat ukur di panel, baca tegangan. Nah, selain itu tegangannya tadi ada meternya. Kalian juga harus muter-muter tadi toh. Muter namanya selector switch kayak yang di multimeter juga. Nah, itu jadi harus tahu kenapa kalian ketika kemarin-kemarin praktek pakai multimeter, nah, muter selector switch-nya nggak boleh salah. Nah, salah satunya juga ketika kalian praktek nanti, itu urut tegangan satu fase, jangan sampai selektornya salah. Yang kedua kan bisa baca alat ukur, makanya kita praktek kemarin di multimeter kan jelimet tuh, banyak angkanya, banyak garisnya. Nah, itu kedepannya kalau kalian sudah terbiasa pas kerjaan harian tadi, logsheet itu mudah, tinggal lihat, nggak usah pakai mikir, langsung nyatet. Jadi ya kalian keliling satu gedung tuh cepat. Terus selain tegangan tadi satu lagi apa? Ampere itu apa? Nah, arus listrik. Nah, selain tegangan tadi yang diukur juga arus listrik. Nah, itulah yang kedepannya nanti kita praktekkan. Nanti kalau habis ini kalau udah praktek kita akan ukur 3 hal yang akan selalu kita ukur. Baik semester 1 ini maupun besok semester 2 ada 3, tegangan, arus, dan hambatan. Yang hambatan kemarin udah kita ngukur terus, nggak akan kita tinggalkan. Nah, jadi nanti prakteknya isinya kebanyakan praktek dengan segala rangkaian dan hukum yang kita buktikan. Itu kita ngukurnya 3, tegangan dengan voltmeter, arus dengan ampermeter atau miliampermeter, dan nanti tahanan dengan ohmmeter dari multimeter itu. Oke, dari gambaran ini tadi kenapa kok kita harus bisa menggunakan alat ukur sama pengaplikasinya di dunia kerja nanti? Ada pertanyaan nggak? Kira-kira? Nggak ada? Cukup? Oke, kalau cukup kita lanjut. Oke, kita ingat-ingat dulu tentang materi kemarin, yaitu tentang hukum Ohm. Yang pertama, bunyinya gimana? Ingat nggak? Coba dicek di catatan kayak apa bunyinya. Bunyi hukum Ohm. Sudah dibuka catatannya, coba. Ada yang berani nggak menyebutkan bunyinya? Atau saya tunjuk? Kalau tunjuk coba ya. Siapa? Ya Mbak. Coba berdiri Mbak yang keras. Oke, coba. Bunyinya gimana hukum Ohm? Oke, terima kasih. Mbak siapa? Nomor berapa Mbak Rahma? 36 ya? Nah, bunyi hukum Ohm tadi, besar arus listrik yang mengalir sebanding dengan tegangannya. Sebanding itu kira-kira apa artinya? Sama. Berarti kalau arusnya naik, tegangannya naik apa turun? Naik. Nah, kemarin kalian membuktikan yang pertama kalau tegangannya naik, maka arus listrik itu akan naik. Kemudian bunyi yang kedua, besar arus listrik berbanding terbalik dengan tahanannya. Berbanding terbalik berarti apa? Kira berbeda. Ya, boleh. Berarti kalau tahanannya naik, arusnya
turun. Dan sebaliknya. Nah, yang kita pelajari kemarin bahwa yang bisa kita tentukan itu sebenarnya adalah tegangan dan hambatan. Contoh, kalau kita praktekkan pakai power supply, kita setting tegangan 10 volt, maka kita menentukan tegangannya. Kemudian tahanannya misalkan berupa resistor 100 ohm. Berarti kan kita menentukan tahanannya berapa. Nah, dari kedua itu nanti si arus listrik itu akan mengikuti sesuai berapa besar tegangan dan tahanan. Nah, perubahannya di situ nanti. Yuk Mas, sira-ira delehke. Pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara menghitung arus jika diketahui tegangan dan tahanan? Pak, I sama dengan apa rumusnya? Oke ya, V per R. Jadi nyari arus itu sama dengan tegangan dibagi hambatan. Nah, jangan lupa ini nanti kita aplikasikan juga dalam materi. Jadi kita walaupun bahas hukum Kirchhoff, hukum-hukum sebelumnya itu tidak akan lepas. Jadi hukum Ohm, hukum Kirchhoff itu selalu melekat bersamaan. Ini akan kita gunakan sampai kalian kelas 2, kelas 3, pas perencanaan instalasi, ngitung daya lampu, ngitung besar pengaman, ngitung berapa besar kabel yang dibutuhkan, dan seterusnya itu. Ini adalah materi dasar. Yang kedua, seri ketiga, bagaimana cara menghitung tegangan jika diketahui arus dan tahanannya? Sekarang nyari tegangan. V sama dengan apa? I kali R. V sama dengan I kali R. Selanjutnya, nilai tahanan pada rangkaian seri gimana? Kalau seri gimana? Misalnya ada dua resistor disambung seri R1 dan R2, maka tahanannya diapakan? Tambah. Kalau yang paralel? Apa? Bukan dibagi, ya, tapi di paralel, seper ditambah seper ya. Hasilnya akan jadi lebih kecil. Nah, kuncinya biar tahu benar atau salah di paralel itu, lihat resistor yang paling kecil. Misalkan ada resistor 100 ohm di paralel dengan 50 ohm. Maka hasilnya itu yang benar harus berada di bawah resistor paling kecil nilai tahanannya. Tadi 100 dan 50 ohm di paralel, maka hasilnya harus pasti berada di bawah 50 ohm. Kalau masih lebih besar dari 50 ohm, berarti ngitungnya masih salah. Nah, kuncinya situ kalau ngitung paralel. Biar kalian ketika sering kan ngitung sendiri, nggak tahu itu sudah benar atau masih salah. Nah, kalau paralel kuncinya kayak gitu. Oke, kemudian kita lanjut tujuan belajar kita hari ini. Tadi tentang hukum Kirchhoff ada beberapa. Yang pertama, kita bisa membuktikan nanti hukum Kirchhoff 1 melalui simulasi. Kenapa simulasi? Karena kalau kita praktek secara langsung, biasanya ada perbedaan-perbedaan. Entah itu dari kesalahan alat kita, multinya kurang akurat, voltmeternya kurang akurat, atau dari cara membaca kita, membaca voltmeter misal ada di tengah-tengah antara dua garis, nah kita akhirnya mengira-ira. Jadi kita akan gunakan simulasi untuk membuktikannya biar hasilnya itu lebih akurat. Yang kedua, nanti juga akan menghitung besar arus dan tegangan yang ngalir di rangkaian pakai hukum Kirchhoff 1 untuk hari ini. 3, menganalisa hasil penerapannya. Jadi kita nanti hukum Kirchhoff kita pelajari, kemudian kita terapkan seperti apa sih hasilnya. Yang terakhir itu mengukur besar arus dan tegangan. Ini akan kita lakukan di pertemuan selanjutnya pas praktek. Jadi hari ini kita teori dengan simulasi. Oke. Sebelum kita masuk, nih, ada yang pernah lihat barang ini enggak? Apa itu namanya? Apa? MCB, kayak yang di sebelah-sebelah ini juga ada. Nah, itu biasanya kalau di rumah kalian ada di KWH meter yang depan rumah itu. Nah, terus pernah nggak kalian ngalamin jeglek? Kira-kira kenapa jeglek? Nggak kuat kenapa? Apa? Yang tinggi? Apa mas yang tinggi? Tegangan apa arusnya? Tegangan? Coba nanti kita lihat. Ini MCB fungsinya untuk mengamankan listrik. Kalau di rumah kan ya berarti mengamankan listrik di rumah. Kalau arusnya melebihi
nominal MCB. Jadi MCB itu nanti ada nominalnya. Jadi berapa ampere? Misal listrik kalian 900 VA, nanti berapa ampere dan seterusnya. Nah, ini fungsinya untuk mengamankan atau membatasi biar kalian tuh kalau naruh apa ya? Pakai beban listrik itu enggak melebihi dari aturannya PLN. Misalkan 900 VA, ya kalian maksimal nyolokkan beban atau nyambungkan beban di rumah itu ya sebatas itu. Kalau lebih maka MCB ini akan jeglek. Nah, gimana biar nggak jeglek? Nah, nanti ada solusinya. Itu adalah aturan dari PLN. Nah, oke. Coba kita lihat dulu. Ini salah satu video juga membahas tentang MCB tadi. Kenapa kok bisa jeglek dan cara mengatasinya seperti apa? Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Teknik Listrik. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang penyebab MCB rumah sering jeglek atau bahasa standarnya sering trip. Berikut juga saya akan sharing tentang cara mengatasinya dari mana. Oke, kita lanjut aja. Jadi penyebab MCB rumah sering jeglek itu yang pertama, nah di sini rumah kita kelebihan beban. Contohnya kelebihan beban itu kayak gimana? Jadi peralatan-peralatan elektronik ini menyala secara bersamaan, sehingga ketika sedang menyalakan semuanya, maka otomatis untuk MCB yang KWH utama ini akan jelas. Jadi pasti teman-teman semua pernah ya di saat sedang menanti terus kita ingin menyalakan pompa air. Selanjutnya kita langsung cuci. Padahal di rumah tersebut untuk kulkasnya sedang on standby terus. Biasanya kan kalau kulkas itu standby terus ya, selalu on gitu. Nah tiba-tiba ketika kita mau menyalakan berita atau mesin cuci bersamaan semuanya, tiba-tiba langsung di MCB KWH utama ini langsung trip atau jeglek. Nah itu bisa disebut kelebihan beban. Contohnya untuk pengertian yang paling jelas kayak ini ya. Nah di sini kan contohnya saya mempunyai daya rumah sekitar 1300 volt ampere, yang dimana untuk 1300 volt ampere ini di MCB KWH meternya terpasang 6 ampere. Dan apakah 6 ampere ini sanggup untuk menahan semua beban ini? Jawabannya ya tergantung daya dari mesin cuci sama kulkas dan alat-alat elektronik ini. Dan saya contohkan, saya akan menanam nasi. Setelah menanam nasi, kulkas ini kan standby terus ya, standby on terus, dan tiba-tiba saya ingin menyalakan pompa air. Ketika bor ini masih kuat, nah sekarang saya akan mencuci baju. Ketika digunakan mesin cucinya, maka dayanya akan berlebih. Berlebihnya berapa? Ketika arusnya melewati 6 ampere. Ketika melewati 6 ampere, maka otomatis untuk MCB KWH utama ini akan jeglek. Nah, kayak itu untuk simulasinya. Untuk solusinya gimana supaya tidak jeglek? Untuk solusinya itu kita harus memanfaatkan atau menyalakan satu persatu. Maksudnya satu persatu itu bukan dinyalakan semua. Jadi sesuai kebutuhan kita. Contohnya kita ingin menambah nasi, terus kita ingin menyalakan pompa air, maka mulai kita sudah beres, baru kita bisa cuci baju dengan cuci atau menyetrika. Nah, kayak itu solusinya. Kalau pengen solusi yang lebih bagus lagi ya teman-teman bisa daya rumahnya. Contohnya dari 1300 ke 2200 kita sehatkan. Karena ampere yang terpasang dari KWH itu kalau 2200 mah kita 10 ampere, maka untuk bebannya bisa pas gitu, tidak terjadi jeglek lagi. Tapi kalau teman-teman pengen kulkasnya 5 walaupun dari 2200 ya akan jeglek juga gitu. Jadi kita ya untuk solusinya. Untuk selanjutnya nomor 2 yaitu instalasi rumah dari short circuit. Maksudnya dari short circuit ini biasanya terjadi pada yang pertama stop kontak
short di dalam TV dan menyebabkan MCB-nya reflect atau trip. Yang kedua apa? Yang kedua itu sambungan kabel renggang. Jadi teman-teman bisa lihat atau cek ke atas ya, ke atas gitu. Di telusnya ini untuk sambungan-sambungan kayak gini tolong dicek. Takutnya sudah rusak atau terjadi pelupas yang menyebabkan fasa dan netralnya tersambung, maka akan menyebabkan refleks juga. Nah ini biasanya terjadi kayak gini. Nah untuk solusinya kayak gimana? Untuk solusinya itu teman-teman untuk stop kontak itu pakai yang sesuai standar saja. Banyak kok di luar sana yang jualan yang sesuai standar, yang standar Indonesia ya, SNI atau internasional lebih bagus lagi. Dan jangan sering menggunakan steker-steker di stop kontak. Biasanya banyak teman-teman ya yang sering menumpuk di stop kontak, steker-steker charger lah, steker untuk menanam pasti digabungin sama yang lain, nah itu gak boleh. Jadi saya harap untuk yang stop kontak ini kan hanya satu atau dua, itu dicukupkan buat satu beban saja, jangan ditumpuk-tumpuk. Oke? Terus untuk penyambungan kabel ini diharapkan jika panggil tukang murah listrik nah harusnya tanggal dua SOP-nya supaya tidak. Oke. Nah, tadi kita udah lihat kira-kira di apa aja yang menyebabkan trip atau jeglek. Kelebihan beban itu maksudnya gimana? Apa? Lebih batas apanya? Batas apa? Contoh tadi kan 1300 VA ya. Nah, maksimal arusnya tadi 6 ampere. Nah, yang kelebihan apanya? Apa? Daya. Daya tadi bisa daya itu salah satu komponen yang mempengaruhi daya itu adalah arus listrik. Jadi yang melebihi batas itu adalah nanti batas arusnya. Karena di kWh tadi kan 1300 VA itu arusnya maksimal adalah 6 ampere. Ketika kita nambahkan beban, tadi ada kulkas, mesin cuci, terus setrika, rice cooker. Nah, dengan spesifikasinya masing-masing, ketika kita tambahkan hingga mencapai total arusnya adalah lebih dari 6 ampere, maka akan trip si MCB-nya, jeglek. Nah, solusinya gimana? Tadi disampaikan bahwa mengurangi dayanya, nambah dayanya. Jadi kontak PLN minta dinaikkan daya kWh-nya. Atau kita mengurangi beban listrik yang ada di rumah. Nah, kayak gitu. Penyebab satu tadi kelebihan beban. Yang kedua apa tadi penyebabnya? Apa? Apa? Stok kontak terbakar. Terus apa lagi? Nah, itu tadi kan namanya short circuit atau kongslet. Jadi MCB di rumah itu bisa trip juga kalau dia kongslet. Nah, tapi hari ini kita akan bahas tentang MCB tadi. Kok kenapa trip? Yang karena kelebihan daya atau kelebihan beban. Nah, yang dihitung oleh si MCB itu nanti yang dinamakan di arus listrik, karena di MCB kan satuannya ampere. Tadi dicontohkan 6 ampere. Maka batasnya itu adalah 6 ampere itu. Kalau lebih dia akan trip. Nah, terus apa yang menyebabkan kok si arus bertambah terus ketika kita menambah beban? Nah, ini yang hari ini akan kita simulasikan. Nah. Oke, sebelum mulai kita bagi kelompok dulu. Kita bagi per kelompok isinya 2-2.
mau jajaran atau sama jajarnya? Sejajar ya, dua-dua. Kalau masih ada sisa satu gitu, satu dua. Nah ini kan sisa satu kan mas, belakang. Nah nanti gabung bertiga boleh. Yang sini pas ya. Nah nanti kita akan, ini ada lembar kerja. Yang pertama kita akan menyelesaikan kegiatan satu dulu. Ya dibagikan. Ini dibagikan, geser. Ya di bawah Pak Bambang. Ini satu kelompok dua-dua ya. Maksud saya satu kelompok 2 orang dapatnya. Kurang nggak? Ada yang kurang? Kelebihan? Nah. Kurang satu? Nih. Oke, sudah dapat semua? Coba kalian perhatikan, langsung aja ke halaman kedua. Pada kegiatan pertama. Halaman 2 kegiatan pertama. Nah, di situ ada permasalahan yang akan kita bahas, yang akan kita simulasikan. Coba kalian lihat dulu di permasalahannya. Ini kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff 1. Nah, di situ tertulis masalahnya adalah pada sebuah rumah semula terpasang MCB 4 ampere. Ya, perhatikan ya, MCB-nya itu 4 ampere. Itu 4 ampere dan terhubung dengan beberapa beban. Seiring berjalannya waktu, pemilik rumah melakukan penambahan beban listrik. Tadi semula MCB-nya 4 ampere, kemudian dilakukan penambahan beban listrik berupa peralatan rumah tangga. Suatu saat, ketika menambahkan beban tersebut, MCB pada kWh meternya itu trip. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Nah, seperti pada video tadi, di sini ada rumah MCB-nya 4 ampere, pas si pemilik rumah nambahkan bebannya, misal pertama kulkas, terus mesin cuci, terus TV, terus setrika, terus rice cooker. Nah, ketika dia mencolokkan satu persatu, tahu-tahu pas nambah yang terakhir itu dia bisa ngetrip MCB-nya, jeglek, nggak kuat. Nah, di sini ya yang akan kita simulasikan, kita bahas itu. Dan kita hubungkan dengan hukum Kirchhoff pertama. Hukum Kirchhoff pertama adalah tentang arus listrik. Nah, itu permasalahannya yang akan kita cari kenapa kok hal itu bisa terjadi, dan nanti pada penambahan beban keberapa si MCB itu akan trip. Nah, kegiatan kita yang pertama ini secara berkelompok, yaitu melakukan simulasi permasalahan itu. Coba kalian perhatikan itu gambar rangkaiannya. Nah, di situ ada gambar rangkaian dan ada tabel. Nah, di sini kita akan mensimulasikan menggunakan nanti aplikasi Every Circuit kayak pertemuan sebelumnya. Nah, cuma kalau sebelum pada pertemuan kemarin kan cuma bebannya cuma satu simulasinya. Nah, hari ini kita melakukan simulasi rangkaiannya seperti ini. Sumber tegangannya adalah 200 volt. Kemudian bebannya ada R1 berupa mesin cuci, R2 berupa kulkas, R3 berupa setrika, dan R4 berupa TV. Nah, cuma kita melakukan simulasi itu 4 kali. Ini garisnya putus-putus, berarti dia tidak langsung terhubung semua. Nah, kita buat simulasinya itu, pertama, kita simulasi nomor 1. Kita hanya memberikan bebannya R1 aja, berarti rangkaiannya hanya sumber, jangan lupa groundnya dipasang sampai dengan R1 yang pertama.
Terus pada simulasi nomor 2, R1 dan R2. Berarti yang dirangkai adalah sumber R1 dan R2 aja. Simulasi yang ketiga, R1, R2, dan R3. Yang dirangkai berarti dari sumber hingga R3. Simulasi keempat, R1 sampai dengan R4 bebannya. Berarti yang kita rangkai adalah sumber sampai dengan pojok ini yang sampai R4. Kemudian yang dituliskan di tabel, misalkan I1, ya tuliskan pas disimulasikan I1-nya berapa, kemudian I sumbernya berapa. Ini yang saya blok hitam, yang ditabelkan blok hitam itu berarti tidak perlu diisi. Karena kan percobaan nomor 1, dia hanya R1 bebannya, berarti hanya I1 yang diisi. Percobaan nomor 2 hanya R1 dan R2 bebannya. Berarti yang diisi cukup I1 dan I2. Dan seterusnya. Kemudian pasti masih ada yang bingung, dapatnya dari mana I1 itu dan IS itu dapat dari mana? Nah, contohnya gini. Ini contohnya misal kalian buat, ini bebannya ada 2. Ini R1, ini R2. Nah, IS itu yang mana? Kalau kita lihat, IS tadi kan ini, posisinya di sini, IS. Di dekat sumber kan, baterai atau sumber tegangan ini. Sumber tegangan simbolnya gini, ada plus ada minus. Nah, maka IS itu yang ini, yang di simbol sumber tegangan sebelahnya ada arus. Kalau ini contohnya tulisannya 600 mA. Nah, inilah IS atau I sumber. Ini I sumbernya. Nah, cuma ini nanti harus kita rubah ke dalam satuannya ampere. 600 mA kalau dirubah ke ampere berapa? Berapa? Ya, 0,6 dibagi 1000. VS yang mana? VS ini sampingnya, karena volt jadi satuannya V. Tegangan itu jangan lupa tegangan satuannya V, arus satuannya ampere. Nah, kemudian misal terpasang I1. Kalau kita pas simulasi itu kan nggak ada tulisan I1. Kita hanya mengubah tahanannya sesuai permintaan di I1-nya. Nah, I1 ini berarti arus yang menempel di komponen R1-nya. Kalau di sini contohnya di sini adalah 100 mA. Nah, ini berarti I1-nya kita rubah 100 mA dengan ampere berarti 0,1 ampere. I2 500 mA. Kita rubah jadi ampere, jadinya 0,5 ampere. Nah, jadi nanti ketika membaca hasil simulasi, nah itu dilihat ini IS, ini VS, yang sini I1, I2 dan seterusnya sesuai arusnya. Jangan lupa yang biasanya kelupaan itu tahanannya juga belum dirubah sesuai nilainya. Jadi nanti jangan rubah yang R1 tahannya 125 ohm, R2 200 ohm, 3 250, 4 222 ohm. Oke, sampai yang di sini ada pertanyaan? Udah ngerti? Kalau udah coba dibuka baliknya. Yang 1.2 menyimpulkan hasil simulasi. Nah, setelah kalian melakukan simulasi penambahan beban ini tadi, ada dua hal yang ditanyakan. Yang pertama, bagaimana hubungan antara tadi I1, I2, I3, dan I4 terhadap I sumber. Nah, ini nanti kalian cari tahu dari hasil tabelnya sini. Misalkan yang beban pertama I1 aja, hasilnya IS gimana? Beban kedua kan R1 dan R2, hasilnya IS-nya gimana? Yang ketiga, hasilnya gimana? Keempat, hasilnya gimana terhadap IS, I sumbernya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada penambahan beban keberapa MCB akan trip. Kita tahu tadi di soalnya terpasang MCB 4 ampere. Nah, kalau dilihat dari tabel sini nanti, kita perhatikan IS-nya, itu pada penambahan beban yang keberapa si MCB akan trip, ke 1, 2, 3, atau 4. Sesuai nomornya di tabel ini. Ini nomor 1, 2, 3, dan 4. Yang keberapa dia akan trip, dan mengapa kok bisa trip atau jeglek. Nanti dijelaskan, kalian bisa diskusi dengan kelompok. Untuk yang sekarang itu dulu, kita kerjakan kegiatan 1, yaitu membuat simulasi dan mengisi tabelnya. Ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada silahkan langsung dikerjakan.
Bisa dibuka aplikasi di handphonenya. Kalau berkelompok aja boleh. Ya, boleh. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan. Masuk enggak? Soalnya ke mute tadi. Saya tadi ke mute. Ya, ada kendala nggak? Ini apa tuh, Pak? Tulisnya langsung di LKPD-nya, dituliskan langsung. Jangan lupa resistornya dirubah tahanannya sesuai permintaan sama tegangannya. Ya. Nah, Mas. Iya. Nah, terus kamu tulis arusnya berapa nih? Ini kan I1, ini IS-nya. Nah, berapa ditulis? Ini IS. Ya. Gimana? Loading. Di iOS juga ada loh, Mas. Belum tak turut, Pak. Oh ya. Di satunya 1,6. Ya, ditulis. Terus sumbernya juga ya di situnya. Ya. Ya, langsung dituliskan di LKPD-nya aja hasilnya. Bisa nggak? Namanya? Ya itu, tinggal diatur aja. Nah, terus tunggu, tinggal dilihat nilainya, terus dimasukkan ke sini. Sama, berarti I1-nya kan yang ini. Ini I sumber. Langsung kamu tuliskan aja I1-nya berapa, I sumber berapa.
Jangan lupa nanti yang pas percobaan keempat disimpan gambarnya. Nanti diupload ke GC. Yang pas percobaan keempat. Ya, yang keempat itu. Tinggal dimasukkan aja nanti angka-angkanya. Dituliskan situ. Ya, satu aja yang nanti yang diupload ke GC. Oh, dilihat dulu yang mana IS, mana I1. Oh, di depan ada. Nah. Ya. Nah, kalau udah selesai ngisi tabelnya, dijawab pertanyaan yang di belakangnya. Jangan lupa di screenshot. Bisa pakai yang simbol kamera itu. Bisa pakai kamu screenshot biasa. Nah, kenapa malah bro? Udah selesai belum? Ya, dilihat aja di HP-nya. Ya? Nah, yang yang mana? IS sama I1. Ya, itu kan yang keempat. Ya. Kalau yang percobaan pertama ya berarti cuma R1 aja yang tersambung nanti. Yang ini, Pak. R1 berarti. Kalau percobaan 1 berarti rangkaiannya cuma gini. Percobaan 2 gini, 3 gini, 4 gini. Satu-satu berarti, Pak. Iya, satu-satu. Hah? Iya. Nah, tadi sumbernya berapa yang tadi? Iya, yang di situ. Sama ya, tulis sama. 200 volt I-nya, IS arus loh. Coba di Hah? Nah, tadi udah dicatat belum jumlahnya ini? Apa IS-nya? Ya, IS tuh yang ini loh. Loh, sesuai itu loh, karena sudah ditulis tuh. Ini loh IS. Nah. Itu IS. Ya beda-beda no. Hah? Nah, ini kan percobaan keempat. Ya, kamu tulis sini I1-nya berapa? Yang dari sini, Pak. Oh, dari sini. Ya, yang mana yang I1, I2, I3? Ya. Yang ini percobaan keempat karena ada 4 beban toh. Yang percobaan pertama itu sama aja kamu gini, pertama, kedua, 3, 4. Hah? Percobaan yang pertama tadi yang ya, dihilang-hilangi.
Nah, gimana? Hah? Yang di screenshot yang rangkaian keempat aja. Mbak, Mbak Alia, itu habis, Mas. Hah? Oh, nggak apa-apa. Emang anget kok itu. Ini di sini 800 mA, terus ini langsung jadi ampere. Iya. Coba, isi Mas Mbak, isinya dalam bentuk ampere ya. Kalau merong atau dulu. Satu, dua, iya kayak gitu. Terima kasih. Mana? Iya kayak gitu. Nah, nah ini harusnya kilo apa ohm? Satu di sini berapa? Ini kan 222 ohm. Kalau itu kan 222 kilo. Nah, di setting lagi. Sudah selesai yang depan tabelnya. Ya, kayak gitu. Sudah selesai? Ya. Kalau udah, yang belakang pertanyaannya itu dijawab, disimpulkan ya. Apa hubungannya I1234 dan IS? Ya. Nah, itu hubungannya apa? I1, 2, 3, 4 dan IS. Kamu lihat di tabel lagi, kira-kira gimana hubungannya? Jadi kamu lihat ini jadinya IS-nya kalau I1 1,6, IS-nya 1,6. Kalau I1 1,6, I2 1, IS-nya 2,6. Terus ini I1-nya 1,6, I2-nya 1, I3-nya 0,8, total IS-nya 3,4. Nah, berarti apa itu kira-kira hubungannya? Pak, ini satu beban, IS-nya sama dengan I1. Ada dua beban, IS-nya kok beda. Ada tiga beban, IS-nya beda lagi. Kira-kira apa itu hubungannya? Ya apa? Hubungannya apa? Tambah, kurang, kali, bagi, atau apa? Kalau contohnya nomor 2 tuh, depan 2. 1,6 dan 1 ampere. Kok bisa jadi 2,6 nih piye? Apa? Tambah ke? Terus yang ketiga 1,6, 1 dan 0,8 bisa jadi 3,4. Nah, itu gimana kan? Apa hubungannya itu tadi? Tambah, kurang, kali, bagi apa? Yang sudah selesai diisi ya, yang pertanyaan belakang.
Sudah selesai yang depan. Nyari hubungannya itu enggak? Bisa enggak? Nah, ini hubungan I1, I2, 3, 4 sama IS. Nah, dilihat di tabel. Contoh percobaan 1 ya. Ini I1-nya 1,6, IS-nya 1. Ini yakin ini benar? Coba dicek deh. Nah, mau cek di simulasinya benar nggak? Yang IS itu kan yang ini, itu loh. Yang di sampingnya simbol, di kirinya simbol sumber tegangan. Coba dicek lagi. Berapa? 1A, Pak. Mana? Yang ininya? Tahannya udah benar. Ini tahannya 125 ohm loh. Nah, itu kan 200. Berapa? 1,6. Nah, 1,6 toh berarti ini. Salah. 1,6. Nah. Yang bawah itu juga nih, yang kedua. Nah, dicek lagi. Nah, dilihat di tabelnya. Ini kan contoh percobaan 1. I1-nya 1,6 ampere, IS-nya 1,6. Percobaan 2, R1-nya 1,6 ampere, R2-nya 1 ampere. Total IS-nya jadi 2,6. 3, 1,6, 1, 0,8 jadi 3,4. Keempat 1,6, 1, 0,8, 0,9 jadinya 4,3. Lihat aja, ini 1,6 dan 1 kok bisa jadi 2,6 diapakan kira-kira? Apa? Tambah? Nah, kita, oke, sementara yang kita dapat kesimpulan ini ditambah ya. I1 tambah I2 sama dengan IS. Cek lagi data yang ketiga, coba ini dijumlahkan semua, hasilnya sama dengan IS enggak? Nah, 1,6 tambah 1 tambah 0,8. Tambah 0,8. 3,4. Ya, sama. Nah, terus yang lanjutnya? Tambah 0. 4,3. Berarti kesimpulannya hubungannya apa? Nah, ini berarti IS sama ini tuh dia penambahan atau penjumlahan dari I1, I2, I3 dan I4 gitu. Nah, jadi hasilnya itu. Hah? Udah? Nah, sekarang kamu cari pertanyaan yang pertama, hubungannya apa antara I1, 2, 3, 4 dengan IS? Apa? Yang mau lihat, ini yang pertama percobaan 1. I-nya 1,6, I1 1,6, IS-nya 1,6, sama toh? Percobaan 2, R1-nya 1,6, R2-nya 1 ampere. IS-nya dapatnya 2,6. Yang ketiga, yang ini dulu percobaan 2. Kira-kira gimana? 1,6 sama 1 ampere bisa jadi 2,6 itu diapakan? Nah, ditambah. Sementara kita tahu ini ditambahkan. Terus yang ketiga, 1,6, 1 ampere sama 800 mA berapa ampere? 0,8. Nah, 0,8. 1,6, 1 sama 0,8 bisa jadi 3,4 diapakan? Hah? Tambah, benar? Nah, terus yang kamu cek juga yang percobaan keempat, benar enggak kalau semua ini tambahkan hasilnya 4,3 ini?
Nah, kalau memang benar ditambahkan, berarti kamu kesimpulannya kemarin hubungannya adalah berarti IS merupakan penjumlahan dari I1, 2, 3, 4 atau penjumlahan dari beban yang ada pada rangkaian itu. Nah, itu apa? Hubungannya apa? Tadi dijumlahkan berarti. Ya, Nah, berarti apa? Berarti IS adalah penjumlahan apa? penjumlahan I. Ya, penjumlahan I. Itu tadi apa? Bebannya, toh? Ya. Nah, berarti IS adalah penjumlahan dari seluruh beban yang ada. Gitu aja kesimpulannya. Oh, Ya. Yang simulasi ada yang belum selesai? Ya. Belum selesai simulasinya, Mas? Oh, ini jawab pertanyaan. oh, udah. Oke, Mas. Coba perhatikan bentar. Ada yang masih bingung kesimpulan yang pertama, hubungan I1, 2, 3 dengan IS. Nah, itu coba kalian lihat di data kalian hasil simulasinya. Pertama, kalian lihat, Mas. Kalian hubungkan, misal percobaan pertama, I1-nya berapa, IS-nya berapa. Terus percobaan kedua, I1 berapa, I2 berapa, IS-nya kok jadi segitu, kenapa? Percobaan 3, I1, 2, 3 berapa, kok terus IS-nya berapa? Dan percobaan 4. Nah, kalian lihat kira-kira I1, contoh percobaan 2, kira-kira I1 dan I2 itu diapakan biar bisa jadi IS? Tambah, kali, bagi. Nah, kira-kira kayak gitu hubungannya. Oke, udah selesai semua belum? Kita 5 menit lagi ya. Nah, apa mau hubungannya? Apa? Itu, kamu lihat hubungannya 1,6 sama 1 ampere bisa jadi 2,6 ya Pak? Tambah, guys. Dapat simpulan ditambah toh? Lihat data bawahnya, percobaan 3, 1,6, 1, 0,8 bisa jadi 3,4 ya bahkan. Ya, tadi kamu punya kesimpulan ditambah di percobaan 2 toh? Nah, percobaan 3, 1,6 tambah 1 berapa? 2,6 tambah 0,8 berapa? 2,6 tambah 0,8 berapa? 3,4 Pak. Nah, berarti percobaan 3 benar juga bahwa ditambah I1, I2 tambah I3 hasilnya IS. Buktikan sekali lagi di percobaan 4, 1,6 tambah 1 tambah 0,8 tadi 3,4 ditambah 0,9. Nah, berarti sama kayak hasil IS-nya toh. Berarti kesimpulannya IS itu adalah penjumlahan dari beban yang ada kan. Nih, yang pada I1 percobaan 1 karena hanya ada R1 maka IS sama dengan I1. Percobaan 2 ada R1 dan R2 maka IS sama dengan
I1 tambah I2. Percobaan 3 ada R1, R2, R3, maka IS sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 dan seterusnya, kayak gitu. Oke, udah. Yang belum coba angkat tangan. Itu satu kelompok apa dua kelompok? Itu 1, 2, 3, 4. Oke, bentar lagi ya. Kita tunggu. Apa? Pada keberapa MCB trip? Tadi di soalnya permasalahannya MCB-nya kan terpasang 4 ampere. Nah, berarti akan trip kalau lebih dari 4 ampere lah. Nah, di percobaan keberapa itu tadi bebannya yang arus totalnya lebih dari 4 ampere. Nomornya di tabelmu. Ya, keempat. Ya, jadi dijawab pada percobaan keberapa dan mengapa kok trip. Tadi alasannya yang kita bahas di awal tadi. Ya benar. IS merupakan penjumlahan dari 1, 2, 3, 4. Nah, terus ABK 4 karena tidak kuat saat beban TV ditambahkan. Berarti karena arusnya melebihi ya. Bisa kayak gitu. Itu kenapa? Udah pada selesai ya. Mas Mbak, perhatiannya lagi. Kan udah pada selesai ya. Nah, sekarang saya minta satu perwakilan kelompok, ada yang berani maju menuliskan hasil tabelnya sama membacakan kesimpulannya. Ada yang berani nggak? Ayo, ada yang berani? Ayo Mas, namanya nanti lagi. Ya, ada yang berani maju nggak? Kalau nggak saya tunjuk. Ya, berdua. Diisikan di sini langsung aja, dihapus dulu. Belum selesai loh. Nah ya.
satuannya jangan lupa dituliskan. Nah, coba disebutkan kesimpulannya. Mas, yang lain perhatikan teman kalian dulu nih, mau mempresentasikan hasil kesimpulan sama datanya. Yang keras, nah. Bentar. Ya. Kesimpulan yang pertama, bagaimana hubungan antara I1, I2, I3, dan I4 Coba. terhadap IS? Coba lebih keras, yang belakang bener nggak? Ya, lebih keras coba. Ya, Faris. Kesimpulan yang pertama, bagaimana hubungan antara I1, I2, I3, dan I4 terhadap IS? Maka IS adalah hasil penjumlahan dari I atau beban. Kesimpulan yang kedua, pada upgrade keberapa MCB akan trip dan mengapa MCB bisa trip? Ayo katakan. Pada I4 karena sudah melebihi 4A maka MCB akan trip. Ya. Coba, yang pertama tadi kenapa? Hubungannya apa? I1, I2, I3, dan I4 sama IS apa, Mas? IS adalah hasil penjumlahan dari I atau beban. IS adalah penjumlahan dari arus atau bebannya. Kira-kira sama nggak? Beda. Beda? Ada yang beda? Coba Mas, apa disebutkan? Semakin besar nilai masing-masing arus atau I maka akan semakin besar pula nilai IS karena IS merupakan hasil total seluruh. Oke. Yang lain ada yang beda? Yang lain ada yang beda nggak? Nggak ada? Terus coba kesimpulan yang kedua. Kapan MCB trip dan mengapa kok trip? Coba. Trip pada I4 karena sudah melebihi 4A maka MCB akan trip. Yang pada percobaan keberapa trip? Tripnya pada percobaan keempat. Yang lain ada yang beda? Sama semua? Berarti semua sama ya pada percobaan keempat. Kemudian alasannya trip kenapa? Karena melebihi 4 ampere ini tadi ya. Oke, itu tadi kesimpulannya. Oke. Ya, berikan tepuk tangan oleh teman kalian. Ya, boleh kembali. Oke, Mas Mbak, coba perhatikan dulu. Kita rangkum kesimpulannya tadi dulu. Kalian tadi sudah melakukan uji coba. Ada 4 untuk melakukan uji coba. Yang pertama, coba perhatikan dulu, ayo. Main HP-nya nanti, Mas. Lihat dulu itu juga main HP-nya. Nulisnya nanti aja. Oke. Coba, ini 7 kesimpulannya tadi. Kalian lakukan percobaan pertama hanya pakai 1 beban. Terus ditambahi bebannya di 2. Tadi mesin cuci tambah kulkas. Percobaan ketiga tambahi setrika. Percobaan keempat ditambahi TV. Nah, terus dicatat arusnya. Kalau karena bebannya sama, yang R1, maka sama semua arus. I2 sama, I3, I4. Bedanya di sini, percobaan pertama kita hanya R1 aja. 1,6 ampere. Maka IS-nya hanya 1,6 ampere. IS-nya sama dengan I1. Percobaan kedua, kita R1 dan R2, mesin cuci dan kulkas. Yang mesin cuci arusnya 1,6 ampere, kulkas 1 ampere. Arus sumbernya atau IS-nya dapatnya 2,6. Kira-kira 1,6 dan 1 itu biar jadi 2,6 diapakan? Nah, ditambah. Kita dapat kesimpulan sementara. Di percobaan kedua bahwa IS adalah I1 tambah I2. Ke percobaan ketiga, I1 sama 1,6 ampere, I2 1 ampere,
I3 0,8 ampere, IS-nya didapatkan, dilihat di simulasi 3,4 ampere. Sampai sini tadi 2,6, tadi kan kesimpulan sebenarnya harus ditambah. Nah, coba 2,6 kita tambahkan 0,8, dapatnya berapa? 3,4, berarti I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan 3,4 ampere. Sudah 2 kali nih terbukti bahwa IS adalah penjumlahan beban yang ada. Kita buktikan terakhir pada percobaan keempat. Ini tadi 1,6 tambah 1 tambah 0,8 dapatnya 3,4. Sekarang kita tambah 0,9. 3,4 tambah 0,9 berapa? Nah, sama ternyata. Jadi dapat disimpulkan untuk yang pertanyaan pertama, hubungan antara I1, I2, I3, dan I4 terhadap IS. Jadi IS itu adalah jumlah semua arus pada beban yang terangkai atau terpasang. Nah, makanya di percobaan 1, I1-nya 1,6, IS-nya 1,6. Karena bebannya cuma ada 1. Nah, nggak dijumlahkan dengan apa-apa. Jadi pertanyaan jawaban yang paling tepat dari kesimpulan pertama adalah IS itu adalah jumlah arus pada setiap beban yang terpasang. Terus pertanyaan yang kedua tadi, di penambahan atau upgrade keberapa si MCB akan trip. Nah, kalau kita lihat tadi di permasalahannya MCB yang terpasang itu adalah 4 ampere. Dan dari video yang kita lihat tadi bahwasannya MCB itu akan trip kalau arus yang mengalir melebihi besar MCB itu kan. Nah, kita tahu tadi MCB-nya 4 ampere. Nah, kita lihat di data kita di sumbernya. Nah, MCB kan itu terpasang di awal di kWh meter. Berarti dia yang terbaca di MCB itu adalah arus sumbernya. Nah, yang lebih dari 4 ampere yang mana? Nah, percobaan keempat. Jadi MCB itu akan trip ketika kita menyambungkan atau menambahkan beban keempat, yaitu berupa TV. Akan trip. Kemudian, mengapa kok MCB itu bisa trip? Alasannya apa MCB trip tadi? Nah, MCB bisa trip, benar, bebannya lebih. Tapi lebih tepatnya arus yang mengalir pada MCB lebih besar dari nominal MCB-nya. Jadi kalau kita bicara MCB itu sudut pandangnya adalah arus, karena dia satuannya ampere. Jadi yang paling tepat adalah arus yang mengalir pada MCB itu lebih besar daripada nominal MCB itu sendiri. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, sebenarnya dari tadi yang kita simulasikan, kita simpulkan itu apa sih? Ada yang tahu? Kalian nyoba mempelajari, oh ternyata arus listrik itu kalau bebannya ditambah dia akan bertambah. Oke, jadi kita lihat lagi nih. Ini kan arus sumber. Kemudian bebannya ini disambung apa? Bebannya sambung seri apa paralel ini? Nah, kita lihat beban itu disambung paralel. Kita tambah beban 1, beban 2, beban 3, dan beban 4. Semakin kita tambah bebannya, arusnya akan semakin bertambah kan tadi? Nah, yang kita pelajari sama ini atau kita uji coba ini tadi, itu namanya hukum Kirchhoff pertama. Pembuatnya namanya ini Gustav Robert Kirchhoff. Nah, nama hukum Kirchhoff itu dia diambil dari nama si penemunya. Bunyinya adalah ini, jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik itu. Simulasinya ini Mas. Ini warna biru adalah arus masuk I1 dan I2, keluarnya I3, I4, dan I5. Intinya arus masuk titik cabang sama dengan arus keluar dari titik cabang. Jika kita lihat ke simulasi kita tadi, ini cabang bukan ini? Ya, cabang. Ini cabang lagi. Ini cabang, ini cabang. Ini berarti sepanjang ini ada 4 percabangan. Arah arus kan dari positif ke negatif. Jadi ini arusnya ini jalannya sesuai tanda panah. Dari sini ada nyabang ke sini, ada nyabang ke I2, ada nyabang ke I3, ada nyabang ke I4. Di teorinya tadi,
arus masuk sama dengan arus keluar. Kalau kita lihat arahnya, ini yang masuk, ini kan titik cabang, titik cabang, titik cabang, titik cabang. Yang masuk ke sini itu, percabangan 4 ini hanya I sumber. Yang keluar, ada I1, I2, I3, dan I4. I masuk sama dengan I keluar. I masuknya IS, I keluarnya I1, I2, I3, I4. Nah, berarti buat nyari IS sama dengan, kalau kita lihat di sini, buat nyari IS sama dengan I1 tambah I2, I3, dan I4. Nah, jadi ini tadi yang kita bahas atau kita simulasikan dari awal. Kita itu sebenarnya membuktikan penerapan hukum Kirchhoff pada rangkaian kelistrikan. Nah, jadi contoh yang tadi kita pada listrik di rumah. Kayak di sini juga ini kita ada lampu, ada 9 lampu. Nah, di atas kita ini ada 9 lampu. Nah, itu juga berlaku kayak ini tadi, lampunya ada sebagai beban dan sumbernya kan datang dari saklar sana. Itu arusnya nanti semua arus yang mengalir di lampu ini melewati saklar tersebut. Nah, I masuk sama dengan I keluar. Ini nanti, ini tadi kita membuktikan simulasi bahwa kalau kalian lihat tadi, contoh yang keempat, ini tadi yang di sini 4, sekian ampere arusnya kan. Ini kalau kita rangkai beneran, ini kan ada kabel. Pakai kabel yang di sumber sini akan dialiri arus listriknya 4 ampere tadi. Yang di sini di beban yang pertama tadi misalkan cuma 1 ampere. Beban kedua tadi misalkan 1,25 ampere dan seterusnya. Kan si kabel itu dialiri dengan arus listrik yang berbeda-beda. Nah, tentu nanti ke depannya ketika kalian melakukan perencanaan instalasi listrik harus menghitung besarnya arus yang mengalir untuk menentukan besarnya kabel. Kabel kan bedanya beda-beda loh. Nah, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, nanti kedepannya hukum ini atau rumus kayak gini kalian pakai kayak gitu. Kalian pakai untuk menentukan kalau kalian kelas 2 nanti ngitung besar penampang kabel. Kabel yang dialiri arus 4 ampere dengan dialiri arus 2 ampere itu tentu harus beda besarnya. Kalau kalian enggak beda, misalkan kalian samakan yang 4 ampere dan 2 ampere sama, kalau kabel ukurannya 2 mm, 1,5 mm persegi. Yang kabel yang dialiri 2 ampere itu akan baik-baik saja, aman, nggak panas, nggak kebakar dan lain sebagainya. Cuma kabel 1,5 mm itu kalau kalian aliri arus 4 ampere, ya dia lama-lama akan terbakar dan menimbulkan, ya kayak biasanya listrik kan sering disalahkan atas terjadinya kebakaran. Nah, itu biasanya karena kesalahan perencanaan. Itu. Jadi pentingnya ini tadi yang kita pelajari tentang hukum Kirchhoff pertama. Hukum Kirchhoff pertama itu tentang arus listrik, tentang sifatnya arus listrik itu gimana, itu akan kalian gunakan di, kalau kelas 1 ini mungkin belum berasa lah. Kan kita masih berkutat teori, simulasi, praktek. Nah, kenyataannya realnya nanti akan kalian gunakan di kelas 2 dan ketika kalian bekerja, terutama kalau kalian bekerja di konsultan ataupun di kontraktor bidang kelistrikan, ya yang buat instalasi rumah dan instalasi gedung itu. Oke, sampai di sini tadi tentang ini hukum Kirchhoff 1 yang kita pelajari. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Kalau tidak ada, oke. Pertemuan hari ini kita cukup ini tadi membahas tentang hukum Kirchhoff 1. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan nanti praktek. Kita coba langsung ke rangkaian. Nanti prakteknya itu pakai power supply yang kayak ada di lemari itu, yang atas sama yang bawah. Itu sumber tegangan listrik. Bebannya kita nanti ada yang pakai resistor, ada yang pakai LED juga, lampu LED. Kita prakteknya tapi masih DC nanti. Kalau yang AC nanti kita di semester 2. Kayak gitu. Oke. Ada yang ditanyakan hari ini? Kalau nggak ada, ini saya minta kalian ngisi angket.
isi kuesioner untuk penilaian evaluasi pembelajaran hari ini. Diisi untuk saya, jadi kalian menilai saya gimana dalam melakukan pembelajaran hari ini. Ini nanti bagikan diisi, dan diisinya diisinya sejujur-jujurnya ya. Nggak ngaruh sama nilai dan lain sebagainya. Ini hanya untuk masukan ke saya. Kemudian pilihannya nanti ada 4. Nanti ada pernyataan. Misalkan contoh yang pertama, guru membuka pelajaran dengan salam. Nah, nanti penilaian ada sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Nah, dinilai sesuai yang kalian rasakan. Kalau kalian merasa saya membuka tadi dengan salam, ya diisi. Kalau merasa saya tidak buka dengan salam, ya diisi aja tidak, kayak gitu. Kemudian ini tulisannya agak hilang-hilang. Jadi nanti bacanya ya agak jeli ya, karena printernya udah lelah buat ngeprint banyak. Nah, nanti saya tampilkan juga di layar untuk tulisannya untuk yang nggak kelihatan. Silah, ya dibagikan. Ya dibagi satu-satu. Dibagikan satu-satu ya. Pulang Mas, dipakai. Kurang, ya benar. Kurang berapa? Ya, tak ambilkan bentar. Tuh. Mikrofon ya? Kan biasa kalau HP malah iso. Yang kurang tadi siapa? Ini berapa? 3. Kalau yang nggak kelihatan tulisannya, lihat di layar ya. Masih? Belum semua? Nah, 2. Ini kurang berapa? Digeser. Ini geser ikannya. Kurang? Siapa yang belum? Yang kurang siapa? Hah? Iya. Oh ya, LKPD-nya di bagian depan kasih nama ya. Di bagian depan aja kasih nama LKPD-nya. Ya, di halaman pertama di atas. Ya, namanya berdua. Kanan.
Atas kanan. Kasih nama berdua. Nggak apa-apa, terlanjur. Di sisi aja. Ya. Nggak bisa tutup. Iya, soalnya jam 9 pindah siswa lain. Mabek hari ini. Jam maksudnya tetap satu sama yang di upload. Sama. Ya, kalau sudah di bawah tulis nama dan tanda tangan. Dicentang. Apa? Dikasih nama sama tanda tangan aja. Nama panggilan aja, Pak. Hah? Nama panggilan. Iya, nggak apa-apa. Kasih nama dan tanda tangan bawahnya yang udah. Ya. Namanya Ini loh. Di responden ya. Apel payah. Tekanannya klip-klip terus hilang-hilang. Ya, itu. Ya. Yang penting rekamannya kok tak tempelin. Ora iki langsung. Rasi tak engko bikin kadang tak apa solasi. Yuk dipercepat. Yang sudah dikumpulkan LKPD sama kuesionernya itu. Namanya ada berdua. Indonesia KPD.
Kuesioner sama LKPD-nya dikumpulkan yang sudah. Udah belum? LKPD sama nya? Iya. Iya. Mas Mbak, karena waktunya sudah habis, tutup dulu, ya. Coba latihannya dulu. Kita tutup dulu karena waktunya sudah habis. HP alat tulis taruh dulu, kita tutup. Ya, kita tutup dengan doa ya. Nanti setelah ini, setelah ditutup silahkan nanti kalau sudah selesai dikumpulkan aja kuesioner sama LKPD-nya. Kita tutup dengan doa. Siapa yang memimpin doa? Gani. Masa Gani lagi? Budrek mana? Ya Mas, coba. Siap, sudah. Coba terima pembelajaran pada pagi hari ini yang akan belajar doa. Doa mulai. Dan tepat, gerak. Terima kasih. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.